Perang bintang antara social commerce, YouTube Shopping versus TikTok Shopping. Kira-kira siapa yang akan menang? Kalau menurut gua, yang akan menang adalah yang subscribe channel ini, like, sama share ke teman-temannya. Enggak. Jadi yang akan menang menurut gua adalah kita sebagai konten kreator yang sudah mulai mencoba membuat konten-konten berjualan di YouTube Shopping tersebut. Kenapa begitu? Karena ini sama seperti di tahun 2021 pada saat TikTok Shop masuk ke Indonesia. Yang dimana dia mengalahkan Shopee dan juga Tokopedia dengan sangat cepat, dan akhirnya mereka harus bergabung dengan Tokopedia. Nah, ini karena menurut gua sekali lagi penetrasi pasar. Kamu ingat nggak di tahun 2015-2016 awal itu yang namanya social e-commerce itu nggak seperti sekarang. E-commerce itu benar-benar menggelontorkan banyak sekali promo-promo. Kamu mungkin pernah ingat mereka kasih cashback sampai 25%, bahkan ada yang sampai 50%. Itulah dimana mereka membakar uang. Dan saya rasa kenapa YouTube Shopping baru sekarang muncul, nggak dari 2023 kemarin, nggak dari 2022 kemarin? Karena mereka menunggu pasar sudah jadi. Mereka menunggu pasar sudah matang, baru mereka masuk. Nah, ketika pasar sudah matang, artinya mereka tidak perlu menggelontorkan uang untuk edukasi atau uang untuk penetrasi pasar. Mereka akan gunakan uang ini untuk yang namanya customer acquisition cost, membakar di promo. Kenapa mereka melakukan itu? Karena sekali lagi, ini adalah sebuah strategi perang yang dimana perang bintang ini tidak bisa kita anggap remeh ya. Karena sekali mereka membakar uang, itu sangat besar jumlahnya, bisa sampai triliunan rupiah. Saya rasa ini jadi angin segar buat kita sebagai para konten kreator atau sebagai afiliator yang sudah sering buat konten jualan, sudah sering jualan produk di konten atau live streaming. Ini bakalan bener-bener keren banget. Kalau kita punya semua platform tadi, mulai dari Shopee, TikTok, Instagram, YouTube, lu bakalan dimudahkan banget dalam hal berjualan. Karena zaman sekarang itu apa-apa online. Apa-apa orang mau mencari sesuatu atau mau membeli sesuatu, mereka pasti pilihan pertama adalah online, bukan offline. Walaupun mungkin kita bicara penetrasi online di seluruh Indonesia masih belum merata, tapi itu jadi hal yang pertama yang dipikirkan seseorang ketika membeli sesuatu, mereka pasti carinya di online dulu. Lalu pertanyaannya, apakah masih oke? Apakah masih belum ketinggalan kalau gue belum pernah ada di platform manapun, terus tiba-tiba gue masuk ke YouTube Shopping untuk membuat sebuah konten dan berjualan di YouTube Shopping? Jawabannya tidak pernah ada kata terlambat. Karena teknologi itu akan selalu terus berkembang. Walaupun hari ini hanya ada dua ya yang terbesar di Indonesia, yaitu YouTube dan juga TikTok. Akankah ada pesaing baru? Kemungkinan besar ada. Tapi kita tidak tahu kapan. Kalau kalian tidak mulai sekarang, kalau kalian tidak masuk ke dalam YouTube Shopping ataupun TikTok Shopping ataupun social commerce kita bicara, kalian akan sangat tertinggal. Makanya kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan, zaman sekarang banyak sekali, mungkin tanda kutip ya, orang-orang kaya yang muncul ke permukaan, yang masuk ke sosial media. Bahkan sekelas menteri sekalipun tidak akan pernah luput dari sosial media. Ya tujuannya sama, untuk mempermudah pekerjaan mereka, entah untuk popularitas atau entah untuk meningkatkan penjualan. Jadi ya wajar-wajar aja buat kalian-kalian di sini yang masih baru, dan ketika melihat sesuatu seperti ini, ada YouTube Shopping, kalian ingin masuk tapi masih ragu, wajar. Tapi tidak pernah ada kata terlambat, karena waktu ini paling tepat sekarang juga untuk masuk ke YouTube Shopping. Saya rasa mereka akan membakar banyak sekali bahan bakar sehingga kalian bisa mendapatkan banyak sekali promo. Jangan lewatkan kesempatan ini, like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kamu yang masih ragu juga untuk masuk ke social commerce. Terima kasih.